Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, Jabis, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jabis ya, solusi pertumbuhan bisnis Anda. Oke teman-teman, ya kita mulai hari ini selama 2 jam ke depan ya kita akan belajar public speaking. Jadi kalau saya ngajar public speaking berarti ilmu-ilmu public speaking dipakai dalam Zoom kali ini ya. Apa rahasia saya berani bicara di depan umum? Salah satunya ilmu public speaking. Dan hari ini saya bongkar, hari ini saya share teknik-tekniknya gitu kan. Bagaimana supaya kita bisa belajar public speaking. Sebenarnya public speaking itu dibutuhkan di saat apa. Jadi kalau Anda ingin menjadi orang yang berhasil, berarti banyak orang itu yang tahu value Anda. Dan salah satu value yang Anda punya, tentunya Anda memiliki skill komunikasi, ya kan? Why? Kenapa sih? Gitu kan? Jadi kalau kita bicara public speaking, selalu kita nanti ada tiga sesi. Pertama adalah why, kedua adalah what, public speaking itu sendiri, ketiga adalah how-nya, how to-nya, gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau belajar public speaking, hafalin 3 itu poin. Keuntungan benefit public speaking, satu adalah sumber penghasilan. Anda bisa membuat kelas-kelas digital marketing, kelas public speaking sesuai dengan passion Anda, ya kan? Nah, jadi bahkan Anda dengan ngomong aja, konten kreator sekarang lagi tren konten kreator, itu adalah public speaking. Nah, yang kedua adalah akselerasi kesuksesan, ya kan? Anda butuh meng-scale up kompetensi Anda, ya. Anda butuh mengakselerasi keberhasilan Anda, gitu kan? Yang ketiga adalah nilai tambah. Sebagai seorang leader, ada yang leader memiliki public speaking, ada leader yang tidak memiliki public speaking, maka yang memiliki public speaking lah yang akan dipakai. Yang keempat, ya, membawa pengaruh. Jadi sebenarnya kita belajar public speaking itu ya 80% keberhasilannya adalah ketika kita memahami why-nya. Nah, yang kelima adalah membangun citra diri di mata market Anda, di mata konsumen Anda gitu. Yang keenam adalah menyampaikan pesan, ya, pesan utama. Nah, pertanyaannya gini, ya, bakat atau bisa dilatih? Ya. Ada yang memiliki persepsi bahwa public speaking itu adalah bakat, sehingga saya sebagai orang yang nggak pernah punya bakat, yang nggak akan bisa. Percayalah teman-teman, ya, semua itu bisa dilatih. Ya, berbicara di depan umum, ya, nomor satu ya hal yang ditakuti oleh banyak orang, ya. Maka teman-teman perlu rubah frame-nya, perlu diperbaiki mindset-nya bahwa berbicara di depan umum itu sangat mudah, ya. Penghambat public speaking, nah, trauma, takut, malu, minder, grogi. Kenapa? Ya karena di sini kembali ke mindset gitu loh, ke mindset itu. Kalau Anda trauma, Anda takut, Anda malu, minder, gimana Anda mau berhasil itu? Tidak ada orang yang berhasil, orang yang sukses tidak bisa bicara. Apa hubungannya dengan mind, soul, body, gitu kan? Nah, kalau di sini ada miss, maka akan banyak drama yang terjadi. Kenapa banyak orang yang gemeteran? Kenapa banyak orang yang takut ngomong? Karena mungkin soul-nya, mind-nya, body-nya itu nggak connect, nggak terintegrasi, nggak alignment. Contoh saya hari ini sangat semangat sekali, sangat pede sekali. Kenapa? Karena saya memiliki sebuah materi yang dahsyat, sebuah materi yang luar biasa. Ketika Anda menerapkan ilmu ini, maka Anda akan menjadi seorang yang berhasil. Bukti kesatuan antara mind, soul, body itu cek di sini, teman-teman. Ya, gemeteran, keringat dingin, pucat, mual, berdebar, gugup, gerakannya aneh. Nah, ini ciri-ciri antara mind, soul, body itu nggak connect. Mengatasi masalah hambatan public speaking, ya penyesuaian diri gitu kan, pernapasan, ya. Nah, latihan basic tuh, misalkan letakkan tangan di atas di perut, tarik nafas, rasakan, ya, perlahan keluar dari mulut, hembaskan saat nafas dikeluarkan. Alhamdulillah, tenang aja. Nah, jadi mengatasi hambatan public speaking apa? Perubahan gerak. Anda ke toilet. Kenapa banyak orang
ketika belajar public speaking gugup langsung ke toilet. Ya, dia merubah pola, merusak pola, gitu kan? Kalau saya biasanya membayangkan siapa yang akan saya contoh. Misalkan saya nyontoh Coach Fahmi, atau saya nyontoh siapapun pesertanya di ruangan itu nggak akan ngefek. Jadi fokus pada value apa yang Anda sampaikan kepada market, gitu ya. Walaupun di depan Anda ini miliarder triliuner gitu kan, saya nggak peduli itu. Yang penting adalah saya di depan umum pegang mic, saya yang mengelit suasana, saya akan mengelit mic. Jadi ciri-ciri Anda megang mic adalah Anda dikasih kebebasan untuk mengendalikan ruangan. Audience ya lebih mau mendengar pembicara yang mereka bisa bicara, mereka butuhkan, mereka rasa menarik, mereka hormati, mereka suka, mereka kagumi, mereka lihat ada kesamaan. Komponen utama dalam public speaking ya, pertama adalah kata-kata yang jelas. Dari 3 ini teman-teman, pakai semuanya. Komponen public speaking itu ada 3 teman-teman ya. 7% kata-kata, 38 intonasi, dan 55% adalah bahasa tubuh. Sekarang words-nya apa? Dari semua materi-materi tadi, dari semua narasi saya tadi, ketemu sebenarnya apa sih sebenarnya? Apa sih sebenarnya? Ya public speaking, komunikasi, skill komunikasi. Bagaimana teknik bicara kepada target market atau audiens Anda? Apa itu public speaking? Kegiatan menyampaikan pesan berupa ide secara oral atau lisan. Bentuk komunikasi di mana seorang pembicara menghadapi pendengar dalam jumlah yang relatif besar dan pembicara yang relatif kontinu. Sebelum kita masuk ke materi, silakan apa yang dapatkan dari sesi 1 sampai sesi 2. Silakan. Mungkin dari Pak Nur dulu nih, apa yang dapatkan Pak Nur? Terima kasih kesempatannya yang diberikan kepada saya. Ini sangat dasar sekali sebagai landasan sebuah public speaking itu. Kita harus tahu mengapa kita perlu ilmu ini dan bagaimana kita mempraktekkan. Dan sebelum itu kita memang seperti teko ya, harus diisi dulu sebelum kita tuangkan. Jadi kita harus menguasai materinya dan kita harus juga tahu manfaat dari ilmu ini. Terima kasih Coach, itu aja. Oke. Nah, kata kuncinya itu sebenarnya di 3. Ya. Opening, content, closing. Bagian penting adalah introduction, main message, closing powerful. Nah, mirip sama yang atas. Nah, sekarang kita latihan yang pembukaan dulu. Untuk menarik perhatian audiens, mencairkan suasana yang kaku, memberikan informasi, ya kan? Ini menggunakan interaktif introduction. Nah, silakan menentukan yang mana. Kira-kira teman-teman, untuk teknik introduction, menggunakan yang mana? Misalkan, kalau kita gunakan games, ya kita bisa gunakan sulap. Kita bisa gunakan quote. Ya, kalau quote berarti apa story? Silakan teman-teman pilih salah satu ya. Interactive introduction itu yang mana yang Anda sering pakai. Nah, sekarang kita bicara teknik versus ya. Dari for statement tadi bisa dikawinkan tuh jadi pro dan kontra. Kita lebih cocok yang mana? Lebih suka menjadi seorang praktisi atau menjadi seorang konseptor? Nah, ini tadi segitiga. Nah, aspek 1, aspek 2. Jadi ada berapa teknik ya? Banyak banget tekniknya. Ya, ada 10 teknik, lebih 15 teknik saya punya. Tapi sementara teman-teman belajar tekniknya aja dulu. Topik utamanya apa? Misal 7 step jago FBS. Jadi Anda jangan keluar dari tema 7 jago FBS. Dari aspek customer lebih mudah karena apa? Kita menggunakan WA. Tapi dari segi bisnis itu nggak bisa karena kita perlu menggunakan pixel. Nah, dari segi investor, dari segi Facebook ya itu diuntungkan karena apa? Ya karena budgetnya murah dan seterusnya. Nah, teknik 5W1H ini
sangat gampang dipakai. Ya. Jadi satu produk tapi ada jelasin dengan 5 angle ini gitu. Yang mana kira-kira? Misalnya jago AB Ads menggunakan Emberware. Berarti di mana? Di komputer. Kapan? Berarti kapan di saat kita menggunakan AB Ads. Why? Kenapa kita menggunakan AB Ads? Kalau yang saya pakai sebenarnya lebih ke what, why, how. Itu selalu saya pakai terus. Who itu berarti kita bicara tentang siapa. Where itu di mana. Gitu. Teknik yang kedua, ya, problem solution. Jadi problem sama solusi itu nggak perlu disampaikan, tapi menjadi darah engine kita untuk ngomong. Nah, teknik ketiga adalah frame dan waktu. Kesimpulannya adalah pengulangan kata pembuka, beri tantangan untuk bertindak, tinggalkan dengan sentuhan emosi, statement lagu, video, gambar. Saya akhiri dengan presentasi. Nah, teknik menjawab pertanyaan. Tanyakan penanya. Ini serba-serbinya ya. Mohon maaf, tadi pertanyaannya apa? Kalau tidak bisa menjawab, lempar ke audiens. Berarti ya. Oh ya teman-teman, kira-kira apa menurut Anda? Jika dia tidak tahu dan janji akan mencari. Teman-teman ya, kalau saya tidak bisa masih tahu ya, nanti saya ngomong tidak kasih tahu, nanti saya akan tanyakan kepada orang yang lebih ahli. Ngomong apa adanya, ya nggak usah nutupin. Oke lanjut karena materinya masih banyak. Ya, itu contoh teknik menjawab pertanyaan. Intonasi, volume, artikulasi itu yang paling penting. Pause, penekanan ini saya pakai juga. Language, ya penting. Gestur juga penting, ya. Hindari gerakan tubuh yang nggak jelas. Sesuai dengan gunakan penekanan, ya. Body language, eye contact, ya. Know your audience, analisis, understanding, interestnya dia apa, lingkungannya dia apa, kebutuhannya dia apa, customize, ekspektasinya dia apa. Jadi sebelum kita ngisi public speaking, kita harus tahu dulu ekspektasinya apa. Terima kasih. Sampai ketemu. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.